3 buah jenis bunga. Kemudian tugas yang terakhir adalah klasifikasi untuk citra, yaitu citra diberikan citra untuk training, ada diminta untuk menggunakan source code yang ada di internet untuk KNN dan SVM, ya bebas Anda ambil dari mana saja, yang penting Anda bisa mengklasifikasi. Tugas Anda bisa mengklasifikasi. Nah, kemudian dari hasil klasifikasi itulah kita bisa mendapatkan angka-angka seperti ini ya. Contohnya, kita ada kalau kemarin kan alpukatnya ada 4 macam ya, alpukat Miki, alpukat Brastagi, dan alpukat yang lain. Nah, ini kebetulan contoh yang digunakan adalah buah-buahan. Dalam hal ini ada 4 jenis, mangga, jeruk, apel, ya, mangga, jeruk, apel. Sudah ya, cuma 3 ya, sorry ya, cuma 3 ya, mangga, jeruk, dan apel. Nah, mangga, jeruk, dan apel ini apa disebut dalam machine learning? Masih ingat istilah mangga, jeruk, dan apel dalam kasus ini? Hanya ada 3 macam. Disebut apa ini? Mangga, jeruk, dan apel dalam mesin learning. Mohon jawab di chat. Tolong jawab di chat. Baik. Jadi dalam machine learning, kategori-kategori ini, mangga, jeruk, dan apel, ini disebut dengan label. Ya, labelnya mangga, labelnya jeruk, labelnya apel. Ya, itu label. Ya, disebut dengan label. Ya, oke. Bisa difahami? Oke. Jadi sekali lagi, mangga, jeruk, dan apel ini dalam kasus kita merupakan apa? Akan jawab di chat. Ya, jadi mangga, jeruk, dan apel ini adalah kelas, ya. Jadi mangga, jeruk, dan apel adalah kelas. Kelas, label, tipe, itu semua ya barang yang sama ya, kelompoknya ya. Jadi jangan bingung ya ditukar-tukar label kelas ya. Jadi label dan kelas. Oke. Jadi kita mempunyai 3 macam kelas, mangga, jeruk, dan apel. Kita punya 3 macam label. Oke. Nah, kemudian pada percobaan ini yang kita gunakan ada beberapa citra ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ada berapa citra yang kita gunakan dalam tabel percobaan ini? Saya punya berapa citra yang saya uji? Anda bisa lihat di sini, ya tabelnya, tabel yang ini. Nah, ini ada berapa citra sih sebenarnya yang diuji? Bisa ditulis di ini, di chat. Betul sekali, ada 5 ya. Nah, yang pertama mangga, yang kedua apel, yang kedua jeruk, yang ketiga apel, yang keempat mangga, yang terakhir jeruk. Betul sekali semua ya. Ada 5 macam, ada 5 citra yang kita uji. Dari 5 citra yang diuji, yang prediksinya benar ada berapa? Betul. Anda bisa lihat ini ya. Di kesimpulannya di valid dan invalid. Ada 5 citra yang setelah diuji 2 valid nih, 3 invalid. Invalid itu nih beda gitu ya. Citranya mangga ditebaknya mangga, oh ini benar. Citranya jeruk ditebaknya apel, kan salah. Citranya apel ditebaknya jeruk, ini juga salah gitu ya. Citranya mangga ditebaknya apel, ngaco juga gitu ya. Oke. Oh ya, tidak saya record ya. Mungkin sekarang tidak akan saya record saja. Jadi langsung untuk diskusi karena synchronize ya. Tidak akan saya record untuk yang sesi ini. Terima kasih Hermanto. Ya, dipahami ya. Mangga, jeruk, dan apel adalah kelas dan kita ada 5 macam citra yang diuji. Dan hasil pengujiannya 3 invalid, 2 valid. Nah, akurasi adalah seberapa ini ya bagus itu ditunjukkan dengan berapa persen percobaan yang bernilai valid ya. Kita dalam hal ini
cuma 2 yang valid, yaitu yang pertama dan yang terakhir. Setelah percobaannya ada 5. Sehingga akurasinya adalah ini yang bernilai true, yang valid, T dibagi dengan N. 2 dibagi dengan 5 dikali 100%. Ada berapa persen tuh? Betul, 40%. Oke ya. Jadi akurasinya sangat kecil ya. Di bawah 50% itu jelek untuk klasifikasi ya. Jadi akurasinya dalam percobaan ini adalah 40%. Benar 2 dari 5. Ya. Oke. Sekarang kalau saya tanya, ada berapa citra mangga yang diuji dalam percobaan ini? Ya. Betul. Hanya ada 2 citra mangga ya. Mangga yang ini dengan yang ini. Oke. Berikutnya, ada berapa apel yang saya gunakan dalam percobaan ini? Ada berapa citra apel yang saya gunakan dalam percobaan ini? Betul, hanya 1 ya di sini ya. Oke. Hanya 1 citra apel. Nih. Itu pun juga salah tebakannya. 1 citra apel, pas ditebak, oh ternyata sistem menebaknya jeruk. Menjadi invalid. Oke. Dengan demikian, cukup mudah untuk menghitung akurasi suatu sistem. Banyaknya percobaan yang bernilai benar dibagi dengan total percobaan yang dilakukan. Nah, dikali 100%. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Silakan jawab di chat ya. Oke, good. Ini perhitungan yang tadi ya. Nah, cukup mudah ya. Jadi kita menghitung berapa yang benar. Nah, seringkali untuk menyajikan ini yang benar berapa, yang salah berapa, itu kita menggunakan tabel yang memudahkan. Karena kalau semua di list gitu ya, mangga hasilnya mangga, mangga hasilnya apa, itu nanti jadi banyak banget. Maka kita membuat tabel namanya confusion matrix ya. Confuse, dari kata confuse. Anda masih ingat mungkin dalam bahasa Inggris confuse artinya bingung. Matrik kebingungan. Nah, di sini yang membingungkan mana, yang nggak bingung mana. Nanti kita lihat di sini. Tabel ini menggambarkan cara lain dari sebuah percobaan yang di sini satu-satu. Ada mangga ditebak sebagai mangga, ada mangga ditebak sebagai apel, ada apel ditebak sebagai jeruk, ada jeruk ditebak sebagai apel. Nah, caranya nanti dikumpulkan dalam tabel, disajikannya seperti ini. Ya. Nah, bacanya gimana? Yang sebelah kiri ini adalah true label, kelas yang benerannya. Ya. Ini yang sebelah atas ini adalah prediksinya. Jadi seperti ini. Ya. Mangga dideteksi dengan sebagai citra mangga ada 19. Artinya ini valid. Ya. Mangga, jadi saya punya citra mangga yang dideteksi sebagai citra mangga ada 19. Ada citra mangga yang dideteksi sebagai apel ada 3. Citra mangga yang dideteksi sebagai jambu ada 2. Dan terakhir, citra mangga yang dideteksi sebagai pir ada 1. Oke. Baik, saya akan bertanya. Dari seluruh citra mangga yang saya uji, ya, dari seluruh citra mangga yang saya uji, gitu ya, ada berapa percobaan yang valid?
Oke. Cukup mudah ya, 19 betul. Ingat, mangga dideteksi sebagai mangga, ya ini. Ya. Ada 19 citra mangga yang benar dideteksi. Artinya citra mangga dideteksi sebagai citra mangga. Berikutnya, ada berapa citra mangga yang dideteksi secara invalid? Good. Anda perhatikan, prediksi yang invalid terjadi di daerah ini, ya. Nih. Mangga dideteksi sebagai apel, ada 3. Berarti ini invalid, ya. Mangga dideteksi sebagai jambu, ada 2. Ini juga invalid. Mangga dideteksi sebagai pir, ada 1. Ini invalid. Nah, ini adalah citra mangga yang salah prediksi. Ada yang salah sebagai apel, ada yang salah sebagai jambu, ada yang salah sebagai pir. Totalnya ada 6 yang invalid. Oke. Betul semua ya. Jadi citra mangga dideteksi secara invalid ada 6. Saya akan random sampling kembali. Tanjung Mulia. Yang saya panggil mohon on cam sebentar dan open mic. Tanjung Mulia, on cam. Ya, Pak. Good. Saya bertanya nih, ada berapa citra mangga yang saya uji? Ada 19 ya, Pak? 19 itu angka apa tadi? Dan citra. Citra yang gimana tadi? Kan udah dibahas tadi, udah dijawab 19. Iya, Pak, soalnya baru join juga. Baru join? Ya. Tadi sama Ijul sih, Pak, keluarnya, tapi saya nggak bawa HP. Oke. Lain kali lebih awal ya. Siapa? Oke. Random sampling berikutnya. Saya minta on cam sebentar. Randa Permana. Randa Permana. Oke. Pertanyaan saya. Ada berapa citra mangga yang saya uji? Mangga 19, Pak. 16 dapat dari mana, Mas? 19, Pak. 19. On cam please, on cam. Udah, Pak. Udah ya? Oh, berarti nggak naik ya. Oke. Baik. 19. Ya, Pak. Yakin? 25, Pak ya. 25. Nah, Anda harus berhati-hati. Saya tadi bilang 19 ini adalah citra mangga yang valid dideteksi, ya. Yang tidak valid ada 6. Baik yang valid maupun yang tidak valid, semuanya adalah citra mangga, ya. Iya, Pak. Jadi citra mangga yang saya uji ada 25. Dengan perincian 19 citra benar dideteksi sebagai mangga. 3 citra salah dideteksi sebagai apel. 2 citra salah dideteksi sebagai jambu. Dan 1 citra salah dideteksi sebagai pir. Jadi 19 citra mangga saya yang benar 19, 6-nya salah. Distribusinya ada di sini. Bisa difahami? Bisa, Pak. Saya tanya kembali. Ada berapa citra mangga yang benar saya deteksi? Kalau yang benarnya 19, totalnya semua dari 25, Pak. Oke. Ada berapa citra mangga yang dideteksi sebagai jambu? Ada 2, Pak. Ada 2. Baik. Tanjung Mulia, bisa on cam lagi?
Izin off-cam ya, Pak. Ya, Randa boleh off cam. Tanjung Bisa, Mulia Pak. kamu udah lihat ya bagaimana Randa menjawab ya. Udah, Pak. Oke. Saya tanya, ada berapa citra apel yang diuji dalam percobaan ini? Ada 22, Pak. Ada 22. Dua ada 25, Pak. Good. Ada 25 ya. Anda Iya. perhatikan, ini totalnya ada 25 ya. Oke. Iya. Dari 25 citra apel itu, yang benar dideteksi sebagai apel ada berapa? Ada 22, Pak. Good. Yang invalid, yang dideteksi sebagai buah yang lain ada berapa? Ada 3. Ya, betul sekali. Jadi, kita punya 25 citra apel, yang benar dideteksi sebagai apel ada 22. Ya. Yang lainnya, 3 lainnya salah. 1 dideteksi sebagai mangga, 1 sebagai jambu, dan 1 sebagai pir. Oke ya. Terima kasih Tanjung Mulia. Iya, Pak, sama-sama. Citra mangga yang dideteksi sebagai jambu. Gimana, Pak? Ada berapa citra mangga yang dideteksi sebagai jambu? Ada 2, Pak. Ada berapa citra apel yang dideteksi sebagai pir? Sebagai pir itu ada 1. Oke. Ada berapa pir yang dideteksi sebagai jambu? Ada 1, Pak. Good. Bisa dipahami? Alhamdulillah bisa, Pak. Baik, random sampling terakhir sebelum next page. Sandy Ahmad. On cam, please. Ya, Pak. Oke. Sandy, berapa citra jambu yang saya uji? Yang Bapak uji ada 2, Yang diuji. 5. Benar nggak? Tunggu. 25. 25. Oke. Dari 25 jambu yang diuji, dari citra jambu yang diuji ya, sebanyak 25, yang valid berapa? Yang valid ada 21. Oke. Yang invalid ada berapa? Yang valid ada 4. Ada 4. Ada berapa pir yang dideteksi sebagai jambu? Ada 1, Pak. Oke. Ada berapa apel yang dideteksi sebagai pir? Ada 1. Good. Ada berapa citra pir yang diuji dalam percobaan ini? 25. Berapa? 25. Pir ya, Pak? Iya. Citra pir ada 25, Pak. Jadi pertanyaan saya, berapa total percobaan yang saya lakukan dalam percobaan ini? Total percobaan Bapak lakukan Ya, ada ada berapa percobaan semuanya jadinya? eh, 100. Good. 100 bukan, Pak? Ya, betul 100. Kan mangga ada 25 citra. Apel 25, jambu 25, pir 25. Totalnya ada 100 citra yang saya uji dengan distribusi seperti ini ya. Bisa dipahami? Oke. Ini Siapa? contoh di desain supaya mudah ya. Jadi 100. Ya. Nanti Iya, ujian Pak. juga biasanya angkanya gampang-gampang kok supaya nanti nggak usah pakai kalkulator ya. Siap. Bisa dipahami nanti? Siap, bisa, Pak. Oke. Kemudian pertanyaan saya, dari 100 percobaan itu ada berapa yang valid? Yang valid ada Boleh cepat-cepat sebentar, boleh ngitung pakai Excel juga boleh. Bentar ya, Pak. Yang valid ya, Pak?
Ya, yang valid. Tuh, 85. Good. 85. Baik, silakan off cam lagi. Oke, Pak. Pertanyaan untuk semuanya. Berapakah akurasi dari percobaan kita ini? Silakan yang belum menuliskan jawabannya. Oke. Jadi betul. Ini 85% ya akurasinya. Yang benar-benar itu ada di diagonal ini ya, Anda perhatikan. Mangga diprediksi mangga, apel diprediksi sebagai apel, jambu diprediksi jambu, dan pir sebagai pir. Posisinya ada di diagonal. Jadi jumlahnya ini yang valid ini totalnya 85 dibagi dengan total semua percobaan ada 100. Jadi prediksi ini akurasinya ada 85%. Ini ya penjelasannya tadi. Oke, udah cukup clear ya. Oke. Nah, terlalu cepat saya membuka slide. Akurasi untuk pengujian kelas mangga. Nah, ini untuk kasus mangga saja ya. Untuk mangga saja, nih ya, kita menguji 25 citra yang valid 19 ya. Ini untuk kelas mangga aja ya. Ya, untuk kelas mangga dari 19 yang benar dibandingkan dengan 25 percobaan, akurasinya adalah 76%. Artinya mangga ini relatif banyak salahnya ya. Ya. Baik, akan tanya untuk semua, buah mana yang paling baik dideteksi? Buah mana yang paling baik dideteksi? Oke, good. Mudah ya. Buah mana, pertanyaan berikutnya. Buah mana yang paling buruk dideteksi? Paling banyak salahnya. Ya, gampang ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Buah apa yang paling banyak dideteksi sebagai buah apel? Buah apa yang paling banyak dideteksi sebagai buah apel? Ini ya. Buah yang paling banyak dideteksi sebagai buah apel adalah apel. Nih. Kok mangga? Mangga dapat dari mana tuh? Ya. Jadi yang paling banyak diprediksi sebagai buah apel adalah buah apel. Jadi ini ya. Jadi yang paling banyak diprediksi sebagai buah apel adalah buah apel itu sendiri. Kalau pertanyaannya adalah buah apa yang paling banyak salah dideteksi sebagai apel? Nah, itu baru mangga. Ya.
Buah apa yang paling banyak salah dideteksi sebagai apel? Ini kan prediksinya apel ya. Oke. Hati-hati ya. Buah apa yang paling banyak diprediksi sebagai jambu? Tolong jawab di chat. Oke. Good. Buah apa ya buah ini ya tadi kan buah apa yang diprediksi sebagai jambu paling banyak diprediksi sebagai jambu ya buah jambu itu sendiri ya. Buah apa yang salah dideteksi ya paling banyak salah dideteksi sebagai jambu? Good. Ini ya. Jadi buah jambu nih yang salahnya paling banyak ada di mangga. Oke. Baik. Nanti kalau kuis asesmen gini-gini doang gampang ya. Saya nggak tahu selalu saja ada yang salah padahal ini gampang. Jadi kalau pas latihan ini kayaknya gampang banget tapi lepas ujian tiba-tiba banyak yang salah, ngeblank. Iya, gampang ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Silakan jawab di chat, iya dan tidaknya. Oke. Sip. Selanjutnya. Nah, nanti Anda bisa menggunakan dalam Python itu fungsi untuk menggambarkan matriks tadi dan ditampilkan dengan warna yang lebih menarik. Ya. Jadi bisa dilihat ini contoh nih untuk kelas yang jumlahnya banyak. Ya. Kalau yang tadi kan ini cuma ada 4 kelas ya. Nah, ini ada 4 kelas. Sekarang ini ada berapa kelas? Ya, tolong jawab di chat. Ini ada berapa kelas ya? Confusion matrix ini. Good. Ini ada 10 kelas ya. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Jadi kebingungannya, matriks kefusionnya ada 100 elemen. Ini. Dan istilah lagi, hasil percobaan yang valid ada di diagonal. Idealnya di diagonal adalah nilainya yang gede-gede. Ya. Kita ingin yang lain seminimum mungkin. Ini contoh hasil percobaan dari kakak kelas kemarin ya, tahun kemarin, yang hasilnya udah cukup baik. Jadi di diagonal nilainya gede-gede semua. Yang ngasih warna nanti Python. Jadi Anda tinggal passing parameter, ambil fungsi, nanti dia menampilkan matrix and coefficient ini dengan sendirinya. Ya. Nah, seringkali dalam percobaan itu justru paling banyak itu justru case yang menarik adalah di binary classification, yaitu klasifikasi yang hanya ada 2 kelas, ya. 0 atau 1, valid atau invalid, true atau false, positif atau negatif, tidak bagus ya atau bagus, cantik atau tidak cantik, ya. Kayak COVID ya, COVID itu kan statusnya cuma 2. Positif atau negatif, nggak ada yang ragu-ragu gitu ya. Jadi gimana hasilnya ragu-ragu, nggak ada, positif atau negatif ya, true or false, ya, yes or no, gitu. Laki-laki atau perempuan, gitu ya, nggak ada gender meragukan gitu, gender bintang, gender ketiga. Walaupun kadang-kadang sekarang saya mulai ditemui ada gender ketiga, saya nggak tahu gender ketiga itu kayak apa gitu ya. Tapi ya gender cuma 2 gitu, laki-laki atau perempuan, jantan atau betina, gitu ya.
ya. Oke, jadi binary classification ini adalah kasus khusus dalam klasifikasi. Dia hanya 2 kelas, ya. Umumnya yang jadi perhatian itu sebagai kelas positif. Nih. Misalnya dia sakit COVID enggak, ya, positif COVID, gitu, ya. Sekarang ada tsunami enggak? Nah, positif tsunami. Nah, artinya ada tsunami, ya. Jadi ada kelas positif, ada kelas negatif. Dalam dunia medis nih contoh yang sudah dituliskan tadi, ya. Oke. Bisa difahami binary classification? Bisa, Pak. Oke. Kita next, ya. Nah, terkadang akurasi itu tidak cukup, ya. Nih, misalnya kan ini kan lagi rame-rame detektor, ya. Dulu detektor dengan menggunakan apa itu? Gelembung yang dari abab, kalau orang Jawa bilang, atau bahasa Indonesia apa itu, ya? Ya, bau mulut, ya, pap mulut. Kalau orang Jawa yang sepertinya abab kan ditiup, diprediksi. Terus habis itu ada deteksi yang lagi ngetren karena sekarang percobaan dengan apa itu? Bau ketiak, ya, di sebuah universitas kan bau ketiak. Mungkin ini suatu saat ada alat baru nih, deteksi COVID dengan apa? Dari ini kedipan mata. Nah, cering-cering gitu, ya. Apakah dia positif kali, ya? Nah, taruhlah ini dicoba nih, ya. Ini alat ini. Jadi diujikan kepada 90 orang yang negatif dan 10 orang yang positif. Jadi jumlah samplingnya itu 90 negatif dan 10 positif. Nah, detektor ini yang tadi menggunakan kedipan mata, sebutlah seperti itu, ya, diperoleh hasil seperti ini. Ya. Jadi dari 10 sampel positif tadi, ternyata dengan detektor itu, yang dinyatakan positif cuma 5, sisanya negatif. Berapa akurasi detektor itu? Nah, dengan rumus yang tadi, bisa diperoleh, gitu ya, 95%. Wah, angkanya gede banget, ya. Angkanya besar sekali. Tetapi, karena jumlah sampelnya nggak imbang, ya, negatifnya cuma positifnya cuma 10, maka hasil akhirnya ini jadi terlihat bagus banget. Bahkan ekstrimnya, seandainya detektor itu tidak bekerja sekalipun dan salah semua, 100 orang dinyatakan negatif semua, akurasinya masih 90%. Ya. Itulah sebabnya akurasi saja tidak cukup untuk case-case binary classification. Kita sering menggunakan angka-angka yang tidak hanya akurasi, tetapi menggunakan parameter lain, ya, alat ukur lain, tidak hanya semata-mata akurasi. Nah, namun sebelum menggunakan alat ukur yang lain ini, ada beberapa istilah yang perlu dikenalkan. Ya, sekali lagi dalam binary classification hanya ada 2 kelas, positif dan negatif. Nih. Nah, Anda bisa lihat, kalau dia itu aslinya positif dan diprediksi sebagai positif, itu namanya true positif. Hati-hati, ini sering banyak ketukar di ujian. Kalau aktualnya positif, tapi dideteksi sebagai negatif, maka ini adalah false negatif. Kalau aslinya negatif dan dideteksi sebagai positif, maka dia false positif. Kalau aslinya negatif dan dideteksi sebagai negatif, itu namanya true negatif. Anda perhatikan, menunjukkan validitas percobaan. True positif, ya beneran positif, ya emang benar, true, valid. Negatif, ya memang valid, dia itu negatif, ya ini. False itu menunjukkan invalid, sesuatu yang tidak benar dalam prediksi. False positif,
diprediksi positif, tetapi seharusnya negatif. False negatif, diprediksi negatif, seharusnya positif. Bisa difahami? Ini cukup sulit ya. Nanti kalau pas ujian, kalau sekarang kayak gampang. Silakan, ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan dengan definisi ini? Baru 6 yang merespon. Yang sisanya gimana nih? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Nah, kalau Anda sudah pegang konsep ini, select true, ini menunjukkan validitas ya. Valid, yang true itu yang valid. Yang false itu yang invalid. Positif di belakangnya adalah prediksinya. Lihat, yang prediksi positif belakangnya pasti positif. Yang prediksinya negatif belakangnya pasti negatif, ya. Seperti itu. Yang aktualnya nih nyambung dengan ininya, ya. True ini menunjukkan nilai validitasnya. True positif emang dia valid true positif. True negatif dia valid negatif. Seperti itu ya. Oke. Ini contoh menggambarkan apa itu true positif, true negatif dan sebagainya ya. Jadi positif hamil. Nah, ini kan ceritanya kan orang hamil ya. Oke. Ya. Perempuan dengan perut buncit gitu ya. Oke. Ya, yang hamil, lagi hamil, dinyatakan hamil. Nah, ini namanya true positif. Oke. Nah, kalau ada laki-laki ya dinyatakan tidak hamil, ya beneran you are not pregnant, kamu nggak hamil nih. Nah, ini true negatif. Dia negatif, nggak hamil dan true. Nah, kalau laki-laki dinyatakan hamil, ya diprediksinya hamil, padahal jelas-jelas dia laki-laki, maka dia false positif. Atau kebalikannya di sini, orang hamil ya dinyatakan tidak hamil, false negatif. Ini contoh menggambarkan yang tadi ya. Ya, nanti habis olahraga sore, minum teh, perhatikan betul 4 variabel ini. Hampir selalu setiap kali ujian suka ketukar-tukar ya. Terkait dengan true positif, true negatif, false positif, false negatif. Nah, kalau Anda sudah punya angka-angka tadi, maka akan ada istilah-istilah ya yang disebut dengan precision, recall, ya, sensitivity, true positive rate, ya, specificity dan sebagainya. Ini rumusnya. Jadi jumlah true positif dibagi dengan CP plus FN. Ini ada 3 istilah nih dan itu adalah nilainya sama semua. Recall, sensitivity, true positive rate, rumusnya sama semua ya. TP dibagi TP plus FN.
Ada istilah lain precision ini ya. Hanya satu istilah precision adalah true positif dibagi dengan seperti ini, TP plus FP. Akurasi finalnya sebenarnya ini ya, baik yang benar maupun yang salah ini ya, pembaginya ada di bawah. Yang atas buat yang benar-benarnya aja, yang true saja kan gitu ya. Nah, dengan metrik ini Anda tinggal masukin ini recall-nya berapa, precision-nya berapa ya. Yang ini mungkin bisa dilewati, ini juga bisa kita lewati. Oh sorry, ini udah nggak, bukan materi lagi. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Jika tidak ada, mohon diisi link. Sebentar. Silakan diisi link yang saya tulis di chat ya. Pak mau tanya Pak, Ya, buat emailnya itu pakai email Telkom atau email biasa ya Pak ya? bebas. Bebas. Ya. Baik, ada pertanyaan? Link hanya aktif 5 menit ya. Sebentar 5 menit lagi saya inaktifkan. Jadi silakan diisi dulu. Silakan, ada pertanyaan? Oke, semua aman terkendali ya. Oke. Yang ini belum saya tanda tangan ya? Kasih. Saya bisa. Kami sudah masuk setiap hari ya, nggak tahu kalian lebih senang online apa onsite? Boleh jawab di chat, kalian prefer onsite apa online ya? Di chat aja sih.
Coba jawab di polling. Muncul nggak pollingnya? Muncul, Pak. Sip. Oke. Masih ada 6 yang belum menjawab, silakan. Prefer onsite apa online? Silakan, saya tunggu ya. Ya. Masih ada 4 lagi yang belum jawab sebenarnya. Kecuali double akun aktif mungkin. Baik, insya Allah cukup ya. Jadi ini juga jadi masukan buat Prodi dan kemarin juga di universitas ini banyak yang onsite tapi pas diminta mendaftar hibrid nggak ada yang daftar. Jadi nanti kita akan capture ini, saya akan report kembali. Memang mayoritas masih prefer onsite. Sebenarnya kita berharapnya hibrid ya, ada yang onsite, ada yang online. Ini apa-apa. Insya Allah nanti kita akan komunikasikan. Baik, jadi materi kita bergeser 1 pekan. Ini mohon maaf, mungkin nanti kita akan ada waktu tambahan sesi khusus, tapi tidak sekarang. Karena untuk yang ini saya berharap betul ada ini sinkronos. Karena ini tadi materi perlu pembahasan diskusi ya untuk bisa paham. Kayaknya gampang, tapi kalau nanti pas ujian bisa banyak yang salah. Jadi setiap kali asesmen nilai terjelek adalah di bagian topik terkait dengan ini, dengan matrix confusion ini. Ya. Hampir selalu yang paling jelek untuk seluruh asesmen adalah terkait dengan akurasi ya, perhitungan akurasi dan binary classification. Baik, ada pertanyaan? Terima kasih atas pollingnya ya. Ya. Assessment. Kayak kemarin lagi aja ya. Ya. Bisa Google Form, bisa programming, tapi saya belum putuskan. Saya akan rapat dengan tim dosen dulu ya. Apakah Google Form atau programming atau hybrid ya. Jadi programming yang langsung ditempelkan di Google Form multiple choice ya. Siap-siap aja. Kenapa? Nah, untuk tugas besar nanti akan ada pengajuan ini ya, evaluasi itu citra. Kan kemarin udah proposal udah disetujui itu. Nah, ini sesi berikutnya saya mau nanya apakah kalian sudah siap dengan citra-citra yang mau ditunjukin? Kalau enggak, saya tunda minggu depan. Belum siapnya minggu depan, tolong disiapin ya kalau gitu ya. Untuk apa? Untuk lab minggu ini kalian menghitung akurasi yang sudah diingat. Kemarin pakai akurasi enggak ya? Iya, dengan metode-metode yang sudah diberikan tadi ya, menggunakan menyajikannya dengan confusion matrix. Cari di internet ya, menyajikan confusion matrix untuk kasus klasifikasi alpukat kemarin. Ya, jadi gunakanlah confusion matrix untuk hasil klasifikasi alpukat. Dan
bunga. Jadi baik bunga maupun alpukat disajikan. Metodenya bebas, mau KNN, mau SVM. Yang penting itu tadi ya, menyajikan confusion matrixnya dengan kotak yang sudah dikasih warna dengan heat map ya. Bukan tabel polos seperti yang tadi dipelajaran, tapi yang sudah yang dikasih warna-warna tadi. Seperti itu. Ya, bisa dipahami. Minggu depan berarti ada progres ini ada ya. Untuk bisa menjalankan program itu minimal 300 citra ya. 300 citra. In case kalian kesulitan untuk dataset tertentu karena misalkan jarang menemukan penyakit itu, silakan kontak saya. Tapi biasanya penyakit itu bisa ditemui di perkebunan yang di sana tempat pengembangan bibit ya. Ada pertanyaan? Untuk ujian susulan itu saya cancel kemudian dengan setelah diskusi dengan yang lain nanti kita dibarengkan. Jadi kalau ada yang bolong di asesmen 2 atau asesmen 3 akan ada asesmen keempat khusus untuk menambal yang bolong. Dan menambal bolong itu maksimal 1 asesmen. Jadi nggak bisa nanti asesmen 1 kosong, asesmen 2 kosong. Ya. Ini didesain agar nanti asesmen keempat yang materinya adalah seluruh dari awal ke akhir ini mengcover semuanya akan digunakan sebagai pengganti dari asesmen yang bolong ya. Jadi kemarin akhirnya tidak dilanjutkan ya karena kemarin ada usulan untuk memperhatikan nanti kalau di asesmen ada yang kosong lagi. Jadi jangan sampai nanti modelnya terlalu banyak diperbaiki. Maksimal yang diperbaiki adalah 1. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Jika tidak ada, mungkin Bapak, mau ya. tanya, kalau Ya, nggak sampai 300 citra gimana Pak? Kalau misalkan nggak ada gitu, nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Kasusnya apa? Nanti ini harus personal sih, untuk item-item tertentu kadang susah ya. Bukan apa Mbak? Atau penyakit apa Mbak? Nana ngambil aglonema Pak, cuman kayak nggak ada 300 gitu deh Pak. Oh, itu mah harus ke toko bunga di Lembang. Iya. Ya iyalah. Jalan-jalan lah ke Lembang gitu ya. Insya Allah banyak di sana mah. Jangankan 300, kayaknya 1000 juga ada tuh di yang pusat ini pengembangan bibit aglonema. Kalau suka ada kok di iklan di Facebook yang suka jadi pusat aglonema itu kan Lembang, terus Bogor. Bogor tuh banyak banget di sana ya perkebunan itu suka ada muncul iklannya di Facebook. Itu sampai jangankan ratusan, mungkin ribuan kali ya. Ribuan tanaman aglonema dan biasanya memang di antara ribuan itu ada yang berpenyakit. Nah, ini jadi objek di hadapan kalian yang bagus nih. Karena kalau Jadi, yang Pak, di kita ya jadi, Rata tinggal di mana? jadi Ratna? harus kadang di Jakarta, kadang di Bandung sih Pak. Nah, tuh berarti kali-kali mampir ke Saparua Lembang. Bogor gitu ya, Oh Lembang. gitu, ya. Ya. Mumpung lagi Itu, Pak. turun Iya, ya iya. COVID-nya. Kalau nanti ya mudah-mudahan nggak ada gelombang ketiga ya. Khawatir nanti ada gelombang ketiga. Berarti harus 300 banget ya Pak? Karena untuk learning, jadi ini mirip dengan manusia ya. Semakin banyak dia belajar, nanti prediksinya semakin tepat. Kalau Anda datasetnya sedikit, nanti diberikan dataset yang rada susah sedikit, dia bingung ini dan biasanya salah, jadi invalid. Jadi semakin banyak dia gambar yang dia kenali atau yang dalam tanda kutip dia lihat ya, itu sistem nanti semakin cerdas. Karena sebenarnya komputer yang menggunakan AI itu adalah kuat-kuat, kalau orang yang Sunda bilang ya, kuat-kuatan dataset. Semakin banyak dataset, semakin cerdas sistemnya. Ya. Apalagi datasetnya bervariasi, jadi dia ditunjukin dengan background, misalkan ada orang yang lagi megang tanamannya, kadang-kadang backgroundnya ada tanaman-tanaman lain, gitu ya. Nah, semakin banyak data yang bervariasi, dia akan learning, tidak terganggu oleh gambar-gambar background tambahan tadi. Ya. Seperti itu ya. Iya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan yang mau ke air. Enggak, yang lain ada pertanyaan? Boleh?
tangan peta. Oh, enggak harus ya. Jadi ini dulu kalau di tingkat 1, karena itu pakai metode yang sederhana. Dulu kan saya minta standar ya. Jadi kan dulu kan bahkan ada yang saya minta kan alasnya putih netral. Sekarang sebaiknya bervariasi ya. Cuma memang dihindari tadi yang saya sampaikan dulu, kayak cerita deteksi tank di balik pohon, gambar siang dan gambar mendung, gambar cerah dan gambar mendung, itu hindari yang bisa mengarahkan klasifikasi dengan cara yang tidak baik. Makanya kadang ada gambar tangan petaninya, kadang ditaruh di pot, ditaruh di tembok, di lantai dan sebagainya. Bervariasi ya, bervariasi. Tidak ada apa? Tidak ada apanya? Oh, gubuk. Oh, gubuknya. Oh iya, ya jangan sampai jadi penciri aja sih. Nanti ada gubuk pasti dia yang sehat. Nah, itu kan nggak bener ya. Makanya tadi variasi. Jadi mungkin yang berpenyakit juga ada yang gubuknya juga sesekali ya. Gitu. Jadi intinya mah pastikan background itu cukup netral ya untuk learning. Makanya tadi saya bilang tujuan memperbanyak dataset itu biasanya adalah memperbanyak variasi. Biasanya kalau Anda ambil dari berbagai lokasi, pasti background-nya berbeda. Kalau cuma 40-50 cenderung dari satu lokasi sudah selesai dengan background yang sama. Misalkan di daerah tanah itu warnanya tanah merah, sehingga nanti klasifikasi mendeteksi adanya tanah merah untuk kelas tertentu. Seperti itu ya Putri ya. Sama-sama. Silakan yang lain. Kalau ada kesulitan. Metodenya belum kita gunakan ya, deep learning-nya. Kita masih pakai yang tradisional, SVM sama KNN. Baik, jika tidak ada, mungkin saya cukupkan dulu ya. Jangan lupa untuk lab work minggu ini adalah membuat confusion matrix dengan heat map untuk kasus klasifikasi bunga yang Iris-Tosa, Iris versicolor, dan klasifikasi untuk alpuka. Ya. Oke, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.